Selama ratusan ronde dalam pertempuran antara kedua belah pihak, tim Su yang menunjukkan kekuatan pribadi yang kuat dan dengan tepat menekan barisan 81 Jenderal Iblis lawan. Namun, segera setelah 81 monster laut memilih untuk mengubah taktik dan strategi mereka, Su yang menunjukkan kekurangan dalam kerjasama. Alasannya sangat sederhana, bagaimanapun, Yun Qiuling dan orang-orang ini bergabung untuk sementara waktu, mereka memiliki taktik dan ritme pelepasan mantra masing-masing. Su Yang dan yang lainnya benar-benar mandiri, hanya banyak individu yang berkumpul. Di sisi lain, barisan 81 Jenderal Setan Laut, hampir setiap dua dari mereka dapat membentuk peningkatan yang saling melengkapi dan terkoordinasi. Setelah 81 orang berkumpul, mereka membentuk keseluruhan yang sangat besar, yang hampir tidak bisa dihancurkan. Formulir lengkap, itu 81 orang, bukan 81 bagian Big Mac yang tersebar. Ketika orang-orang ini memutuskan untuk menyerahkan keuntungan dan kerugian pribadi mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam keseluruhan yang nyata, kekuatan represif yang mereka tunjukkan tidak terbayangkan. Ups, bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengerikan sekali orang-orang ini berkumpul bersama. Ya, setelah 81 dalam satu, hanya satu serangan, kekuatannya bisa ditumpuk berkali-kali. Peningkatan submode semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Lebih penting lagi, setelah orang-orang ini digabungkan, mereka dapat menggunakan atribut air yang kuat untuk memulihkan dan mengisi kembali diri mereka sendiri, yang hampir membuat mereka tak terkalahkan. Su yang secara bertahap menjadi tenang dan mulai memikirkan pro dan kontra dari kedua sisi, dan pada saat yang sama, dia mencari kelemahan inti dari sisi lain secara keseluruhan. Jangan khawatir, selama itu kombinasi, pasti ada kekurangan, tidak ada integrasi sempurna yang mulus dan sempurna. Su yang berkata, pedang Sura sekali lagi melepaskan cahaya yang kuat, tetapi dia tidak segera melancarkan serangan, tetapi sedang memikirkan bagaimana menghancurkan formasi mereka. King Su, itu perlu untuk melepaskan api aslimu, aku perlu menggunakan kekuatan itu. Tidak masalah. Seperti yang dikatakan Ling Qingsu, dia melepaskan nyala api tubuhnya sendiri, dan kekuatan nyala api yang kuat segera memberi master kutukan teratas dari Yun Qiuling peningkatan strategis yang signifikan. Adapun Su Yang sendiri, karena kebangkitan benih api, ia menerima efek peningkatan khusus dari elemen api. Seperti kata pepatah, api dan air sulit untuk ditolerir. Itu pasti elemen api yang bisa membongkar barisan mereka. Menurutku, selama mereka bisa memblokir gerakan terkoordinasi dari gaya elemen atribut air di antara mereka masing-masing, itu bisa setara dengan memutus koneksi di antara mereka. Dengan kata lain, air adalah darah mereka, dan memutus pembuluh darah yang menghubungkan mereka sama saja dengan menghancurkan keseluruhan yang sangat besar ini. Kata-kata Su yang mudah dimengerti, tetapi semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Saya bilang, bos, Anda bisa mencari solusi untuk masalahnya sendiri, dan kami bisa menunggu pesanan Anda. Long Kun dengan tegas menendang bola ke Su Yang dan berkata tanpa rasa malu. Faktanya, Su Yang tidak mengandalkan orang lain sama sekali, setelah dia menerima atribut api yang memberkati kekuatan api, dia mengungkapkan ujung pedang Sura. Tunggu. Ketika Sura Jianfeng yang benar-benar menakutkan benar-benar dibebaskan, Wu Shuang dan Permaisuri saling memandang dan saling mengangguk, jelas bahwa kedua dewi telah mencapai konsensus tentang aspek ini. Mereka tidak ingin Su Yang mengekspos kartu hall-nya sebelum waktunya, karena dalam pertempuran ini, Black Float King kemungkinan akan bersembunyi di balik layar dan mengamati segalanya, jika dia menemukan bahwa Sura Jianfeng Su yang mengandung kekuatan yang begitu kuat begitu cepat, dia pasti akan membuat persiapan terlebih dahulu, lalu dalam pertempuran penentuan terakhir, pasukan aliansi juga akan kehilangan kartu hall terkuat. Su Yang segera mengerti apa yang mereka maksud, dan melirik Ling Qingsu di sebelahnya, tampaknya pertempuran ini hanya dapat diselesaikan oleh garis Yun Qiuling Anda, dan hanya Anda yang dapat menggunakan kekuatan api secara maksimal. Ingat kata-kata saya, memotong sumber air mereka adalah satu-satunya cara untuk menang. Petik 2. Ketika Ling Qingsu diperintahkan untuk bertemu dengan mata Su Yang, dia sepertinya telah menemukan sumber ingatannya yang berdebu sekaligus. Karena pada saat dia akan jatuh di langit Lanzong, itu adalah penampilan tuannya yang memberinya kekuatan dan bimbingan yang luar biasa. Dimengerti, Patriark,
Ketika leluhur tua mengatakan dua kata ini, Su yang akhirnya menunjukkan senyuman, dia tahu bahwa Ling Qingsu juga telah memulihkan ingatannya. Anggota garis Yun Qiuling akan mendengarkan perintah dan mengumpulkan kekuatan api dengan saya untuk melepaskan pola kutukan terkuat. Formasi surga terbakar Xuan Huo. Dalam sekejap, semua orang melepaskan kekuatan pola kutukan mereka dan membakar kekuatan api secara ekstrim. Pada saat yang sama, api besar menekan seluruh 81 jenderal sihir, memberkati setiap aura atribut air yang melekat padanya, tubuh mereka sepenuhnya memurnikan, dan aura ini adalah satu-satunya sumber kecepatan konsisten mereka. Lakukan, sekarang. Setelah berhasil, Su yang segera mengeluarkan perintah, dan semua orang bubar, dan sekali lagi mengalahkan keseluruhan besar ini satu per satu. Ini benar-benar berbeda dari reservasi tentatif sebelumnya. Kali ini, setiap orang kuat di tim Su yang telah menunjukkan kekuatan penuhnya, menghancurkan setiap individu di antara 81 jenderal sihir sebanyak mungkin. Satu demi satu, sosok-sosok itu terus jatuh ke laut, atau dagingnya tercabik-cabik, atau mereka langsung diledakkan hingga menjadi ketiadaan. Ketika individu mereka mulai terfragmentasi, itu berarti bahwa setelah 3 pertempuran di tahap ini, lautan yang tak berujung akan sekali lagi berakhir dengan kegagalan. Di tengah lautan yang tak ada habisnya, Raja Naga Hitam benar-benar marah, karena dia tidak tahu lagi jenis kartu hall apa yang akan ditampilkan di babak selanjutnya. Tanpa diduga, orang-orang ini dapat menemukan begitu banyak lapisan dan trik tak berujung untuk memecahkan barisan kita. Yang mulia, sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Para pangeran besar laut dalam berikut ini mengungkapkan sikap mereka, dan maknanya jelas, bahwa mereka ingin Raja Banjir Hitam mengambil tindakan secara langsung. Namun, Raja Banjir Hitam tidak tahu caranya. Semua pangeran ini memiliki pikiran sendiri, mereka hanya ingin melihat diri mereka terkubur di tangan Su Yang, dan kemudian menggantikan tuan mereka di laut. Bagaimanapun, garis laut yang tak berujung benar-benar berbeda dari dua kerajaan besar. Mereka sama sekali tidak memiliki apa yang disebut kasih sayang keluarga. Yang lemah dan kuat makan, dan bertahan hidup yang terkuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di kedalaman laut yang kejam ini. Hanya yang kuat yang layak duduk di posisi raja. Bagaimana melakukannya, saya punya ukuran sendiri. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membuat lelucon tentang masa depan makhluk laut yang tak ada habisnya. Hanya ada satu pemenang dalam pertempuran, dan itu adalah kami. Raja Naga Hitam membuat pernyataan sebelumnya untuk menstabilkan orang-orang yang gelisah, dan pada saat yang sama dia memikirkan tentang tindakan balasan terakhir. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan orang-orang inti Su Yang, dia tidak akan pernah ingin mengalahkan lawannya dan menyelesaikan ambisinya untuk menyatukan seluruh benua. Orang baik, Su Yang, aku ingin melihat seberapa jauh latar belakangmu telah tercapai. Saat Raja Naga Hitam berbicara, dia tiba-tiba memulihkan tubuhnya dan berenang ke arah lain di kedalaman laut yang tak berujung. Ku bilang, kalian orang tua datang tepat pada waktunya. Jika kalian tidak maju pertama kali, aku khawatir kita akan menderita kerusakan besar dalam pertempuran ini. Ketika Long Kun meninggalkan Yun Qiuling dengan tim sebelumnya, dia berjalan bersama dengan selusin tetua anggur yang baik, dan sekarang dia datang untuk merayakannya dengan lelaki tua ini, tetapi dia dicemooh oleh mata para tetua yang sangat konsisten dalam kecepatan. Hentikan, nak, jangan lupakan janjimu. Anggur yang kau pinjam pada kami jangan sampai rusak, kalau tidak, hehe. Ada lebih dari 20 orang yang cedera pada orang-orang Bailai yang berpartisipasi dalam pertempuran di tim Su Yang, tetapi tidak ada yang fatal. Ini adalah rekor yang hampir sempurna untuk Su Yang. Tidak ada yang kehilangan nyawanya. Itu yang terbesar di medan perang semacam kemuliaan. 3 pertempuran berakhir di sini, dan kesombongan ratusan ribu pasukan aliansi di Qian Qiuling melonjak ke puncak. Namun, perasaan krisis di hati Su yang telah meningkat hingga mencapai batasnya. Seberapa luas laut tak berbatas. Meskipun sebagian besar belum berkembang menjadi bentuk pertempuran, namun demikian, jutaan kekuatan baru, lautan tak berujung pasti akan dapat keluar, tetapi setelah beberapa pertarungan ini, masukan kekuatan tempur lawan telah meningkat pesat. Kepada Su harapan yang, bahkan 1/10 dari cadangan kekuatan tempur batas mereka belum mencapai level tersebut. Semakin banyak ini terjadi, semakin tidak yakin hati Su Yang.
Karena dia menemukan bahwa kemenangan gantung rendah berturut-turut telah membuat tentara aliansi di belakangnya merasa sombong dan sembrono, meskipun gaya militer ini belum benar-benar menyebar dalam skala besar, Su yang sangat jelas bahwa mereka semua adalah orang awam dan tidak ada yang bisa hindari naluri ini. Bahkan dalam tim mereka, Long Kun Xiao tuan-tuan, mereka semua memiliki postur yang santai di wajah mereka. Saya khawatir satu-satunya yang benar-benar dapat memahami hati Su yang adalah permaisuri dan Wu Shuang. Dari awal hingga akhir, mereka berdua selalu mengikuti Su yang untuk membuat rencana dan menyelesaikan masalah. Yang lebih penting, itu adalah dukungan dan kenyamanan dari lubuk hati. Apa benar semudah itu? Su yang bersandar di pagar dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah meragukan penilaiannya sendiri. Ketika laut yang tak berujung seperti ini, pasti ada beberapa alasan tersembunyi yang tidak ditemukan oleh semua orang, daripada yang disebut kurangnya kekuatan. Sedikit Su yang menjadi lebih bertekad. Berpikir ini tidak ada gunanya sekarang, itu hanya dapat menambah lebih banyak tekanan pada dirimu sendiri. Emosi prajurit tidak dapat dipengaruhi oleh satu atau dua kata dari seseorang, meskipun aku juga mengerti bahwa saat yang benar-benar tragis dari pertempuran ini belum tiba. Tapi yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat, dan kami tidak dapat menggantikan apa yang seharusnya mereka hadapi. Kami hanya berharap bahwa ketika konfrontasi yang sebenarnya datang, semua orang tidak akan runtuh. Petik 2. Su Yangning menganggukkan kepalanya, dan matanya diam-diam menembus ke kejauhan. Dia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di daratan membuat persiapan untuk tahap terakhir. Hujan akan datang dan angin bertiup ke seluruh penjuru gedung. Menjelang fajar, angin kencang ini seakan 100 kali lebih berisik daripada sebelumnya. Sepanjang malam, kualitas istirahat ratusan ribu prajurit sangat berbeda dengan beberapa hari sebelumnya. Selalu terasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di kegelapan. Mimpi buruk terus berkeliaran, dan angin yang menyedihkan bercampur dengan bau yang menyengat. Keesokan harinya, langit semakin cerah, dan genderang perang di barak terhempas ke langit. Itu adalah pertemuan darurat dari klakson drum yang meledak. Astaga, lihat, di sana, kelompok tentara pertama yang menyelesaikan seluruh episode melihat ke permukaan laut, dan sepertinya hanya ada satu emosi yang tersisa di hati mereka, yaitu keputusasaan. Hitam pekat, menumpuk ke langit setinggi puluhan kaki, menyapu langit. Pemandangan ini mengingatkan para prajurit akan legenda mengerikan tentang jutaan tentara surgawi yang menyapu daratan, dan sekarang ketidaktahuan mereka telah menjadi kenyataan. Di puncak setiap gelombang besar, ada kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiri, menurut pengamatan dan umpan balik Su Yang, kekuatan gelombang laut yang tak berujung ini telah melebihi 1 juta. Dengan kata lain, gelombang saat ini adalah kekuatan inti sebenarnya dari laut tak berujung. Warriors, kalian semua pasti sudah melihatnya. Dibandingkan dengan pencapaian yang telah kita raih beberapa hari yang lalu, adegan hari ini akan membuat kalian semua merasa putus asa di dalam hati, dan bahkan hampir runtuh. Tapi kalian, seperti saya, sudah tidak ada pilihan, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah mengambil pisau tajam di tangan Anda, ikuti saya, dan bunuh. Petik 2. Membunuh. Kata-kata Su yang mengikuti mata langit lagi, tetapi mereka juga memberi para prajurit ini dorongan yang memekakkan telinga. Untuk sementara waktu, tentara yang semula terburu nafsu tampaknya telah kembali ke titik semula, dan suara piano bunga perangkat keras berbunyi lagi. Kali ini mereka memberkati ratusan ribu pasukan dengan setidaknya 7 efek amplifikasi gelombang suara. Tidak ada meragukan bahwa 300.000 pasukan telah meningkat ke titik puncak kekuatan tempur. Gerbang punggung Bukit Qianqiu terbuka lebar, dan gerbang besar dengan dinding tinggi ratusan meter terbentang sepenuhnya ke kedua sisi, dan 300.000 pejuang dibanting keluar. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, kekuatan utama kedua belah pihak akan bertarung untuk pertandingan yang sangat kuat antara hidup dan mati. Melihat pertempuran jutaan pasukan, ekspresi Su yang tenang tidak seperti sebelumnya, melihat wajah asli pihak lain sebenarnya membuatnya merasa lebih nyaman, setidaknya tidak mengkhawatirkan kekuatan yang tidak diketahui. Setelah pengamatan Su yang terhadap jutaan pasukan ini, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa ini adalah kekuatan pertempuran saat ini lebih dari 80% lautan tak berujung.
Artinya, setelah pertempuran ini benar-benar dapat menyerahkan kumpulan kekuatan pertempuran seperti itu, maka tak ada habisnya keinginan sang Master Laut untuk menyatukan seluruh benua akan benar-benar gagal. Sisanya hanya Raja Naga Hitam. Dalam pertempuran 1 juta tentara ini, lusinan pakaian di barisan depan sangat luar biasa. Mereka adalah bos tingkat pangeran dari lautan tak berujung. Masing-masing bisa dekat dengan kekuatan utama tim Suyang. Kekuatan dari pasti tidak untuk diremehkan. Dan bos setingkat pangeran ini hampir semuanya berasal dari ras binatang laut yang berbeda, yang berarti mereka memiliki kemampuan khusus yang sangat berbeda, dan ini adalah potensi ancaman yang nyata. Garis tubuh naga hitam yang mendominasi seluruh pasukan jutaan adalah putra tertua Raja Naga Hitam, yaitu kakak tertua Twilight di malam hening. Orang ini belum pernah melihat Suyang sebelumnya, dan dia sangat tidak terbiasa dengan kognisi. Hahaha, tanpa diduga, kalian berdua kekuatan aliansi kekuatan besar bertambah, hanya sedikit orang. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana pemborosan diperjuangkan dalam beberapa pertempuran pertama. Pada akhirnya, kami masih ingin Tuan Raja Klan Jiao kami datang secara langsung. Ini benar-benar sekumpulan hal yang tidak efektif. Petik 2. Para pangeran dari berbagai vena sangat diperhatikan oleh Senja, meskipun ada bisikan yang cukup di hati mereka, tetapi di sisi baiknya, tidak ada yang bisa bersikap tangguh dengan mereka, dan mereka hanya bisa memilih untuk bersabar. Hei, siapa di antara kamu Suyang? Senja masih memiliki rona cerah di wajahnya. Twilight, berdasarkan identitasmu, kamu tidak pantas memanggil nama guruku secara langsung. Pada saat ini, awan cahaya tiba-tiba muncul di cakrawala, dan semua orang terkejut. Itu, Dewa Es dan Salju Chow Sakura. Seperti kata pepatah, mereka yang mendapatkan jalan menolong lebih banyak, mereka yang tersesat membantu sedikit. Sekarang setelah keputusan tertinggi di daratan, saya dapat melihat pesona pribadi Suyang, sang pemimpin. Gelombang dukungan yang kuat telah muncul satu demi satu, dan hampir semua tim datang secara spontan. Pengaruh dan kemuliaan seperti itu saja telah mengejutkan setiap prajurit Union di tempat kejadian. Pangeran Sakura yang dulu belum dewasa sekarang telah tumbuh menjadi Raja Sakura yang lengkap, Suyang dan yang lainnya semua tersentuh oleh ketekunan di wajahnya. Dewa Es dan Salju yang perkasa bergerak ke satu sisi dan mengirim 200.000 pasukan penuh, hampir seolah-olah mereka telah keluar. Bahkan Suyang tidak menyangka bahwa Pangeran Ying ini terlalu banyak membantu dirinya sendiri. Dinasti Dewa Es dan Salju membutuhkan latar belakangnya sendiri sebagai penunjang, untuk pertempuran ini membayar investasi pasukan yang begitu besar, konon dari sudut pandang seorang raja, Sakura ini sedikit di luar kebiasaan. Tetapi setelah beberapa saat, ketika semua orang bertemu, mereka menyadari bahwa ratu yang selama ini tidak terpisahkan dari Pangeran Sakura tidak terlihat dimanapun. Kemudian semua orang menyadari bahwa Sakura tidak hanya di sini untuk membantu Suyang, tetapi lebih untuk dirinya sendiri. Ternyata wanita yang rela memberikan segalanya untuk Pangeran Sakura terbunuh kurang dari sebulan setelah dia menjadi Ratu Penobatan. Awalnya, gadis itu tidak akan mati, tetapi karena dia memberi Sakura Dewa Yudu, untuk lebih memperkuat kekuatan kerajaannya, dia akhirnya kehilangan nyawanya. Dan hutang darah inilah yang menjadi akar penyebab munculnya Ying. Awalnya karena kegembiraan Tuhan datang untuk mendukung, tetapi juga karena kisah sedih kehilangan kegembiraan. Terutama Wu Shuang, dia sangat berterima kasih kepada pasangan Ying untuk beberapa saat, biarkan dia memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencintai seseorang, dan dia dapat dianggap sebagai pemimpin pencerahan cintanya. Tapi sekarang, sepasang bebek Mandarin yang menentukan ini ditakdirkan untuk memisahkan Yin dan Yang, yang membuat Wu Shuang sangat marah. Hehe, siapa aku? Ternyata itu kamu sampah. Kalau bukan karena wanitamu, Dewa Giok sudah jadi milikku. Sakura, penampilanmu hari ini yang membuatku melihat pemandangan seperti kebahagiaan ganda. Saya sangat senang. Petik 2. Wajah Twilight canggung, dan dia bahkan tidak pernah merasa bahwa ini adalah perlawanan yang menegangkan, seolah kedatangannya telah membawa kemenangan di pundaknya. Faktanya, Raja Heijiao mengirim putra tertuanya untuk memimpin tim secara pribadi saat senja, dan juga ingin mengambil kesempatan untuk menguji sikap suportif para pangeran lautan tak berujung. Jika berhasil dalam pertempuran pertama, kerajaan laut tak berujung tidak akan pernah bisa berpindah tangan.
Laozi Heijiao tidak terkalahkan di dunia, dan putranya Twilight adalah pemimpin Perang Persatuan Daratan. Siapa yang bisa menggantikan garis ini? Bahkan jika gagal, Raja Naga Hitam dapat mengambil kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Singkatnya, ini adalah rencana sempurna untuk membuat Raja Naga Hitam tak terkalahkan. Hari ini, saya ingin Anda membayar hutang Anda. Postur tegang antara Sakura dan Twilight juga tampaknya menentukan beratnya pertempuran tersebut. Ketika dua orang bangsawan teratas di lautan tak berujung mencabut senjata mereka pada saat yang sama, ratusan ribu pasukan bergegas keluar pada saat yang sama, jumlah tenaga kerja yang secara langsung berpartisipasi dalam perang di kedua sisi melebihi 1 juta, dan catatan data dari perang terbesar dalam sejarah daratan sekali lagi disegarkan. Pada skala perang ini, tidak mungkin lagi mengandalkan keunggulan satu titik untuk mempengaruhi keseluruhan situasi. Itu lebih mengandalkan membunuh satu persatu, dan mayat asli dapat dikembalikan ke takdir masa depan seluruh benua. Apakah aliansi dari dua kerajaan besar mendapatkan tawa terakhir, atau pendaratan yang kuat dari laut tak berujung, mencapai pola daratan yang bersatu? Setelah pertempuran ini, perbedaannya akan terlihat. Setiap orang telah bergabung dalam pertempuran. Apakah itu pangeran atau jenderal berpangkat tinggi, atau rekrutan paling biasa, selama itu adalah individu yang muncul di medan perang ini, mereka semua secara naluriah mulai memikul tanggung jawab untuk bertarung sampai akhir. Darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu, dan para prajurit berjuang untuk bertarung. Biarkan teriakan dan pembunuhan berlangsung di garis pantai ini selama 5 hari dan 5 malam. Tentu saja, hal ini tidak boleh dilakukan dalam satu tarikan napas, yang selama ini telah dilakukan 3 kali istirahat sementara. Di sisi aliansi, 300.000 tentara jatuh, 230.000, dan lebih dari 20.000 terluka, dan kurang dari 50.000 yang masih utuh. Di laut tak berujung, tentara 1 juta telah kehilangan lebih dari 800.000. Ada lebih dari 70 anggota klan pangeran dari berbagai jalan, dan mereka dipenggal oleh Su yang selama lebih dari 50 tahun. 200.000 orang Dewa Es dan Salju juga kehilangan lebih dari setengahnya. Secara umum, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan tentara aliansi. Namun, tampaknya jalan yang harus ditempuh sebelum pertempuran ini benar-benar berakhir. Senja yang berlumuran darah, karena perbaikan garis darah ras manusia Jiao, setelah menelan ribuan mayat, ia kembali ke kondisi puncaknya lagi, dan memandang bunga Sakura di depannya dengan dingin. Ada batu giok darah di Sakura, tapi sayangnya dia terluka lebih parah dari Senja. Setelah pertempuran kedua dimulai, sebagian besar akan dihancurkan. Sakura, jangan agresif. Pada saat ini, suara Su yang datang, mencegah keinginan Ying untuk bertarung lebih jauh. Saya ingin balas dendam. Su yang menepuk pundaknya, kamu harus memahami bahwa naluri pemulihan unik klan Jiao tidak dapat dimenangkan dengan kekerasan. Aku berjanji padamu dan serahkan padamu untuk nafas terakhir. Apakah kamu berpura-pura menjadi B lagi? Kamu adalah Su Yang, kan? Sangat bagus, aku ingin melihat apa yang kamu engah. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, seluruh orang diledakkan ratusan meter oleh kekuatan tak terlihat. Jika bukan karena dukungan beberapa pangeran di belakangnya, dia akan terbang keluar dari layar. Sungguh pemaksaan yang kejam, orang ini layak menjadi orang yang bisa membuat ayahku cemburu. Kesembronoan dan kesombongan di wajah Senja menghilang, karena kekuatan kuat Su yang benar-benar membuatnya merasakan jejak ketakutan secara naluriah. Wah, darah klan Jiao, kamu memang sangat menguntungkan. Sayangnya, harga dirimu tidak berguna di depanku. Oh, kalau begitu aku ingin melihat, kenapa kamu banyak bicara di depanku. Kali ini, Su yang tidak secara tidak sengaja menghancurkan lawannya, tetapi memberi Twilight cukup waktu untuk menembak. Meskipun tubuh naga banjir hitam masih dalam tahap pertumbuhan, potensi kuatnya yang tak tertandingi baik untuk tujuan ofensif maupun defensif tidak tertandingi oleh tubuh binatang dari ras lain. Pelanggaran yang dilakukan dengan menjentikkan bulu ekor dengan ringan dapat mendorong gelombang besar setinggi puluhan kaki ke Su yang dari 8 arah pada saat yang bersamaan. Cara yang bagus. Melihat pemandangan luar biasa di sekitar Su Yang, dia tidak bisa membantu tetapi memuji lawannya. Tetapi semakin dia seperti ini, semakin banyak tekanan tak terlihat yang dia bawa ke Senja. Sebelum ini, tidak ada lawan yang ditemui Twilight tidak takut padanya,
tapi kali ini, gilirannya untuk takut pada lawannya. Gemuruh. Dalam sekejap, saya melihat Su yang tidak membuat terlalu banyak gerakan mewah, hanya melambaikan pedang Sura di tangannya secara horizontal, dan semua gelombang besar yang menghadapinya dalam radius 1 kilometer langsung dihancurkan oleh pinggang malas. Hanya gelombang yang telah dihancurkan pada akhir hantaman ini, dan percikan yang telah tercurah, yang setara dengan badai. Hati-hati, Su yang melakukan serangan balik defensif, tidak hanya dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar, tetapi di depan semua lebih dari 20 pangeran dan pemimpin klan musuh, dia bergegas ke ratusan ribu kam tentara lawan, dan langsung pergi ke atas malam. Tindakan seperti itu benar-benar membuat takut semua orang di dua kubu. Di pihak tentara aliansi, semua orang lebih khawatir tentang perilaku Su Yang, sementara kam musuh benar-benar terpana dengan keberanian dan kekuatan Su Yang. Karena taktik semacam ini, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan bahkan lebih tidak percaya bahwa seseorang bisa berani menjadi begitu tidak bermoral di depan pasukan laut yang tak ada habisnya. Tapi, orang yang melakukan ini adalah Su Yang. Yang satu itu selalu menjadi keberadaan tertinggi yang selalu menggambar garis besar dunia besar. Siapapun dia ingin jatuh, orang itu harus menerima pengaturan takdir. Gemuruh. Dengan kekuatan pedang Sura ditebas di udara, gelombang kuat yang meledak seketika naik ke udara, dan hanya satu wajah yang segera menghancurkan angin pelindung tubuh milik senja di depannya. Engah. Malam itu terguncang, dan dia secara naluriah mundur beberapa ratus meter ke belakang sebelum dia bisa berhenti. Orang ini hanyalah tubuh manusia, kenapa dia bisa memiliki kekuatan fisik yang luar biasa? Luar biasa. Saat senja, Su yang bisa membuat beberapa lubang besar di dirinya dengan satu jari kaki. Sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kuat dalam gelombang ini, Su yang bergegas turun sekali lagi dengan ledakan yang kuat, tetapi dia menggunakan gagang pedangnya untuk menyodok bagian tengah alisnya saat senja, dan dia bahkan tidak menggunakan ketajaman pedang. Tidak ada keraguan bahwa gaya permainan ini membuktikan bahwa Su yang tidak ingin terburu-buru membunuh lawan, tetapi dengan kasar melecehkan Tuan Muda Lautan Senja yang tak ada habisnya di depan semua pasukan koalisi kedua belah pihak, dan bahkan Raja Masa Depan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan benar-benar menghancurkan posisi Twilight di antara musuh. Oh, Raja Naga Hitam tidak memiliki penerus. Putra terbaiknya sebenarnya adalah Malam Senyap, tetapi Malam Senyap melihat jalan langit dan bumi, dan dia bahkan tidak repot-repot memberinya bantuan ayahnya. Orang lain yang tidak efektif meninggal di negara api. Anda adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk dipaksa keluar dari meja, berdiri di posisi 1 juta komandan tentara, dan pada akhirnya lebih dari 800.000 orang hancur. Jika saya jadi Anda, saya akan minta maaf untuk diriku. Anda bajingan. Mendengarkan penghinaan Su yang pada dirinya sendiri, Twilight tampaknya akan runtuh kapan saja, tetapi janji kepada ayahnya di dalam hatinya masih mendukungnya, jadi Anda harus menaatinya. Su Yang, aku berkata bahwa kamu harus dipecah menjadi beberapa bagian. Gemuruh. Energi kekerasan meledak, dan gelombang udara yang kuat meledak dari telapak tangan senja. Seperti yang diketahui semua orang, dalam energi ini, ada darah dalam hidupnya, yang membakar kekuatannya sendiri hingga ekstrim, dan itu akan memberi Su yang pukulan fatal dalam sekejap, membuatnya tidak punya kesempatan untuk bertahan. Pergi ke neraka. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan meleleh menjadi bola cahaya besar dalam waktu singkat, dan meledak ke arah perut Su yang tanpa memihak. Dan seluruh tubuhnya terus-menerus terbang kembali di bawah kejaran senja. Bos, orang-orang di belakangnya terkejut, karena jika kekuatan ini mengenai mereka, diperkirakan mereka akan mati di tempat, belum lagi tubuh energi yang begitu besar, begitu meledak di Su Yang, saya khawatir dia bahkan tidak akan melakukannya, ada tulang yang tersisa. Gaya ini dapat dianggap benar-benar menguras semua energi fisik dalam waktu senja yang singkat. Tubuh mereka berdua terus bergegas ke belakang, namun, selama periode ini, wajah tertawa histeris di wajah senja tiba-tiba melahirkan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat mereka bertemu dengan tatapan Su Yang. Pada saat inilah Twilight akhirnya menyadari bahwa mungkin, bukan karena dia berhasil, tetapi dia memenangkan triknya. Yang mulia, jangan gunakan pikiran Anda untuk memikirkannya, Su Yang, pernahkah saya begitu ceroboh? Berani kamu bermain denganku?
Ternyata Su yang telah menipu semua orang dengan menyembunyikan langit, dan siluet yang dikunci oleh senja ini sebenarnya hanyalah hantu. Tetapi ketika senja berhenti secara naluriah, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan tak dikenal di kehampaan. Area hitam di sebelah kiri adalah garis besar tanaman di langit yang berjalan perlahan, dan bagian tengah tirai cahaya putih perak yang tak berujung di sebelah kanan adalah penampakan Bai Liansui yang perlahan muncul. Satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang, adalah interpretasi sempurna dari Taoisme yin dan yang terkuat Su yang di dunia nyata. Faktanya, ini pada dasarnya adalah rencana yang telah didiskusikan Su Yang dengan Bai Liansui dan Cao Tianzu sebelum dia mengambil gambar. Bai Liansui memiliki garis keturunan leluhur es paling murni di tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan dipilih sebagai pengorbanan terbaik sebelumnya. Dan kekuatan garis leluhur Bing adalah kekuatan terkuat yang dengan sempurna menahan evolusi ras manusia Jiao. Awalnya, ras manusia Jiao perlu menelan garis keturunan ini untuk mempertahankan pertumbuhan mereka, tetapi ketika mereka tumbuh ke tingkat tertentu, mereka akan terpengaruh oleh kemurnian garis keturunan dan berhenti berevolusi. Atas dasar ini, garis keturunan nenek moyang es akan tidak menjadi mereka. Bantuan pertumbuhan, dan akan menjadi musuh terbesar mereka. Yang disebut kurang bergizi, lebih beracun, adalah interpretasi seperti itu. Bagi Twilight, putra tertua Raja Naga Hitam, meski tubuhnya masih dalam tahap pertumbuhan, ia sudah melewati usia yang bisa tumbuh di atas darah leluhur es. Baginya, darah leluhur es adalah senjata pemusnah terkuat. Dan Su Yang, justru karena ini, memutuskan untuk menggunakan metode memindahkan bunga dan pohon seperti itu untuk mengalihkan malam dari kelompoknya dan datang ke perangkap. Pembunuhan yang telah menunggunya sejak lama. Di sisi lain, Su Yang yakin bahwa 20 leluhur binatang buas yang tersisa dan pangeran dari berbagai pembuluh darah akan menutup mata terhadap senja leluhur generasi kedua ini. Karena mereka mempertimbangkan taruhan dari sudut pandang mereka, matinya senja hanya baik untuk mereka semua. Momen ketika terang dan gelap kembar adalah saat senja mati dan malam abadi turun. Dan akhir kehidupan milik Tuan Muda Senja juga telah tiba. Su Yang secara pribadi menjaga formasi untuk kedua wanita itu, darah leluhur es terbakar hingga ekstrim, dan saya masih bisa mendengar jeritan kesakitan Tuan Muda Senja dalam formasi yang terperangkap ini. Awalnya, jika Raja Naga Hitam mendengar ratapan ini, dia pasti akan mengambil tindakan. Yang memalukan adalah Su yang menggunakan mata langit untuk mentransfer suara ke tempat lain, melindungi seluruh lautan yang tak ada habisnya, dan menolak untuk memainkan peran tersebut dari media transmisi suara air laut. Dengan cara ini, Twilight benar-benar berada di jalan buntu. Semuanya, jika ada orang yang ingin memberikan ketidakadilan pada pangeran ini, kamu bisa datang untuk menyelamatkan, aku berjanji, aku tidak akan membunuhmu secepat ini. Kata-kata Su yang menyebar ke kam tentara hanya 200.000 binatang lawan, semuanya seperti yang dia harapkan, tidak ada yang datang untuk mati. Setengah batang dupa sudah cukup bagi pemuda ini saat senja untuk mengeringkan garis keturunan kerajaan binatang laut paling murni di tubuhnya. Ketika ketegangan Bai Liansui dan Cao Tian muncul kembali, susunan yin dan yang benar-benar jatuh di atas senja, dan dia telah sudah jatuh ke dalam nafas yang sekarat. Keadaan marginal yang kehabisan vitalitas. Selama periode ini, Bai Liansui dan Cao Tianstren juga membuka debu dari ingatan mereka masing-masing. Guru, kami telah menyelesaikan tugas dan mengingat semuanya. Su yang mengangguk puas, dan pada saat yang sama menendang pemimpin laut tak berujung yang sekarat itu ke kaki Ying. Kau bisa menghadapinya sesuka hatimu, dan kau harus menghibur ratu dan prajurit dewa yang gugur. Pangeran Ying mengepalkan tinjunya dengan sangat marah, dan tanpa ragu-ragu, dia menunjukkan kedua jarinya, dan langsung menembus mata senja. Raungan yang menyakitkan, berubah menjadi aura yang sangat transparan dan kuat, kali ini, bahkan mata langit tidak dapat sepenuhnya diblokir, dan suaranya menembus ke ujung laut dalam, dan benar-benar membangunkan Raja Naga Hitam yang telah jatuh ke dalam kondisi tidur nyenyak. Su Yang, kamu mencari kematian. Engah. Sakura tidak ragu-ragu lagi, mencabut pedang di pinggangnya, dan menikam lebih dari 300 pedang di depan Pangeran Senja yang dibantai. Dia benar-benar melepaskan setiap sisik naga dan naga dari tubuhnya, dan tubuhnya berlumuran darah.
penuh dan tampak sangat buas dan tragis, dan tampaknya tidak cukup bagi Pangeran Ying untuk melampiaskan amarah di dalam hatinya. Sampai pedang terakhir, Ying akhirnya menembus elemen bis saat senja dengan tangannya sendiri, dan esensi kuat dari elemen tersebut mengalir keluar. Gourmet, ini makan malam. Si kecil menggema dengan keras, lalu segera terbang dari rombongan kecil itu, datang ke senja, dan menelannya dengan mulut besar. Dalam sekejap mata, esensi binatang yang sangat murni ini ditelan oleh rakus di sekitar Xiao Tuan-Tuan, menghindari esensi dalam jumlah besar ini untuk membuat petarung binatang laut di bawah. Senja yang telah kehilangan elemen binatang itu benar-benar berubah menjadi ikan kecil dengan sisik naganya dicukur, dan tampaknya bahkan garis keturunannya yang merupakan milik Jiao telah benar-benar lenyap. Apakah kita menang? Para prajurit saling memandang dan sepertinya memiliki pertanyaan seperti itu di benak mereka. Pertempuran ini benar-benar terlalu tragis, kedua kerajaan hampir menghancurkan kekuatan utama mereka yang paling elit, dan sisi laut yang tak berujung, diperkirakan dalam 1000 tahun, akan sulit untuk menumbuhkan pasukan besar sebesar ini. Pertempuran ini telah berkembang sedemikian rupa, itu bisa dianggap akan segera berakhir. Namun, hanya Su yang tahu bahwa dengan beberapa raungan gelombang dangkal namun sangat dalam di ujung laut dalam, pertempuran terakhir di dunia fantasi mungkin baru saja dimulai. Hei Jiao Qing, keberadaan yang berdiri di puncak seluruh dunia fantasi, penguasa abadi sejati dari laut tak berujung selama jutaan tahun, akhirnya muncul. Gemuruh. Raja Naga Hitam sebelumnya baru saja menjulurkan kepala besar, yang sama menakutkannya dengan pulau kecil. Kali ini, ketika dia benar-benar mengeluarkan tubuh bagian atasnya dari air, penampilan asli Raja Naga Hitam benar-benar mengejutkan pemandangan itu. Ya Tuhan, tubuh ini terlalu besar untuk Nima. Sungguh pria yang mengerikan, tuan yang sebenarnya di laut. Bisakah kita benar-benar mengalahkan tingkat keberadaan ini? Dengan munculnya naluri bertanya-tanya, para prajurit Qian Qiuling mengerti bahwa dengan kekuatan puluhan ribu orang yang tersisa, diperkirakan bahkan Raja Banjir Hitam tidak dapat menahan semprotan naga, dan itu akan musnah dalam sekejap, instan. Semuanya mundur, lindungi tentara dinasti Shen dan tentara aliansi, mundur ke formasi tembok kota Qian Qiuling, dan serahkan padaku di sini. Setelah kata-kata Su Yang, dia sekali lagi naik ke udara dan mencapai puncak awan. Jika dia adalah pemimpin pasukan aliansi sebelumnya, maka Su Yang sekarang lebih seperti gelar pembangkit tenaga listrik tertinggi di bawah hukum seluruh benua, menghadapi bos terkuat dan paling jahat di daratan utama. Tidak ada keraguan bahwa intensitas perang telah meningkat ke tingkat dewa, melampaui semua makhluk dalam konfrontasi ini, semua orang hanya dapat memenuhi syarat sebagai pelayan. Saat tentara di Qian Qiuling mundur satu demi satu, 200.000 pasukan yang tersisa di laut tak berujung yang kurang dari 20% juga mundur dan menyelam ke kedalaman laut tak berujung untuk memulihkan diri. Mereka telah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung, dan mereka bahkan tidak menyangka itu. Apa arti keberadaan mereka dalam Perang Dunia I? Mundur adalah satu-satunya pilihan. Adapun 20 pangeran laut dalam, seperti puluhan bos besar di tim Su Yang, mereka terus berada di pinggir lapangan, tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi dalam perang. Selain Raja Naga Hitam dan Su Yang, Wu Shuang dan Permaisuri telah menjadi satu-satunya dua raksasa cerdas di medan perang pamungkas. Selama Su Yang membutuhkan mereka, mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk campur tangan di medan perang kapan saja dan mempengaruhi situasi saat ini. Dalam pertempuran terakhir ini, tentara aliansi tahu bahwa Su Yang adalah satu-satunya tuan yang sebenarnya. Meskipun kedua dewi itu tidak lebih lemah dari Su Yang, mereka hanya asisten. Akhirnya lihat tubuhmu, penguasa laut tak berujung. Melihat siluet naga hitam besar dan lengkap di depannya, Su Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa Anda masih jauh dari garis keturunan naga yang sebenarnya, dan dalam sistem terner ini, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi naga sungguhan, dan Anda tidak akan dapat mencapai keabadian. Jika tidak, bahkan saya, kumpulkan kekuatan terner, tidak mungkin mengalahkanmu. Petik 2. Raja Naga Hitam tampak sangat tenang, tetapi matanya penuh dengan jejak yang dingin dan serius. Anda membunuh kedua ahli waris saya, apakah Anda berencana untuk membayar sejumlah harga juga? Tidak ada rencana seperti itu. Tanggapan Su Yang. Sangat langsung,
Tetapi Raja Banjir Hitam tidak ragu-ragu menjadikan tanggapan seperti itu sebagai tantangan terbesar bagi dirinya sendiri. Karena Anda mengatakan itu, jika saya tidak memberi Anda sedikit tanggapan, bukankah itu tidak sesuai dengan identitas saya? Gemuruh. Tiba-tiba, tubuh Raja Naga Hitam membuat pekerjaan penyangga, dan kemudian diarahkan ke punggung Bukit Qianqiu di bawah, menyemburkan polo air besar dengan radius 50 meter yang sangat padat. Meskipun bola ini dibentuk oleh kondensasi elemen atribut air, kekuatan elemen binatang yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Mundur, cepat mundur, semuanya, tinggalkan tembok kota. Sang Panglima Perang berteriak histeris, demi menunda waktu para prajurit di bawah komandonya, ia berinisiatif terbang ke udara dan melebur menjadi bola cahaya dengan tubuhnya. Begitulah, dan bagaimanapun, gagal mencegah bola raksasa ini datang. Seluruh portal Qianqiu Ling, yang telah dijaga oleh tentara aliansi selama beberapa hari, runtuh. Tembok setinggi 100 meter itu benar-benar diratakan oleh naga raja dalam sekejap. Tidak mungkin, celah antara kekuatan keras terlalu besar. Naga hitam ini sebanding dengan dewa, dan sudah menjadi eksistensi tertinggi di daratan. Untungnya, jutaan pasukan telah dipukul mundur, dan laut tak berujung telah kehilangan kekuatan, menyerang interior. Desire, pertempuran ini ditakdirkan untuk menentukan nasib semua orang di daratan. Petik 2.